Bagaimana teman-teman, sahabat Jari Pelawi Chess? Apakah kalian sudah menguasai pembukaan Italian game? Khususnya variasi Gioco Piano. Kita ambil pelajaran pentingnya dari pertandingan Wei Yi versus Domaraja Gukes. Bagaimana langkah yang dipersiapkan ataupun yang dipertahankan dalam pembukaan Italian game? Banyak kita menghadapi saat lawan menggunakan langkah ini teman-teman. Yuk siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Wei Yi, Grandmaster asal Tiongkok, Cina, memulai dengan pion E4. Domaraja Gukes. Pion ke E5. Kuda ke F3, lalu hitam kuda ke C6. Saat gajah ditempatkan ke C4, terjadilah pembukaan Italian game teman-teman, atau permainan Italia. Pengembangan gajah ke C5 terjadi variasi Gioco Piano. Pion C3 dimainkan oleh Wei Yi. Langkah pion ini jelas, menarik gajahnya ke B3 dan nanti ditempatkan ke C2, jika memungkinkan. Gukes pengembangan kuda ke F6 mengancam pion dilindungi ke D3, lalu main pion center ke D6, kali ini gajah mengepin kuda. Bagaimana pion mengancamnya? Dia tetap mempertahankan pinang, dimundurkan ke H4. Pion A5 jelas terlihat menjaga kotak B5. Setelah kuda ditempatkan ke D2, Domaraja Gukes di sini menarik gajahnya. Pembukaan Italian game teman-teman, ciri khas gajah petak hitam harus menguasai diagonal. Karena apa? Biasanya di Italian game putih melakukan rokade sayap raja. Dan benar saja, Wei Yi di langkah berikutnya rokade sayap raja. Domaraja Gukes langsung menghancurkan dengan pion G5. Di sini mengancam gajah mundur ke G3. Lalu ada gajah petak putih mengancam kuda, pion melarangnya. Kemana gajah ditempatkan teman-teman? Yaps, tetap mengambil pin. Di sini putih pion ke B4, hitam merespon. Menteri ke C8. Bagaimana mendukung pion G5 jika memungkinkan untuk langkah berikutnya? Wei Yi pion B5 mencoba serangan dari sayap menteri, mengancam kuda tentunya. Setelah pion pukul pion disambut oleh gajah, langsung rokade sayap raja. Karena apa teman-teman? Sebelumnya, coba kita pelajari kenapa tidak langsung pion G4 dipukul dengan pion dipukul dengan menteri. Seolah-olah terdapat gajah diancam oleh menteri karena pion sedang dipin oleh gajah petak hitam yang ada di A7. Mudah saja bagi putih, dia tinggal bergeser rajanya ke H1. Dan ini pun baik-baik saja untuk putih. Maka dari itu, Gukes tidak terburu-buru, dia melakukan rokade sayap raja. Pengembangannya jelas, kuda ditempatkan ke E7 nantinya dan membuka ruang bagi kuda yang satunya agar mendorong pion di jalur F. Kita pelajari teman-teman. Kita langkahkan dulu langkah Wei Yi, penempatan benteng ke E1, lalu gajah ditarik ke G5 seperti tujuan awal. Setelah benteng ke C1 ini juga sangat bermakna teman-teman, langkah putih benteng ke C1. Kita lihat kuda ke H5 mengancam gajah, gajah mundur ke H2. Gukes menarik kudanya ke G7, mensupport pion F5. Jika memungkinkan ke depan setelah pion ke D4, tidak bisa pion ke F5. Di sini dia memainkan hanya satu langkah teman-teman, yaitu pion ke F6. Perhatikan pion yang dimiliki oleh hitam sangatlah kokoh, membentuk piramid sehingga rajanya sangat nyaman. Tetapi sebelum kita melanjutkan langkah itu, kenapa tidak pion pukul pion dan dipukul dengan pion seolah-olah mendapatkan satu buah pion? Karena setelah kuda pukul kuda, ada gajah yang menyambutnya. Di sini teman-teman, ada gajah ke D6 mengepin posisi pion. Itulah sebabnya saya katakan langkah benteng ke C1 yang dilakukan oleh putih itu sangat bermakna. Kita kembali, tidak pion pukul pion, melainkan pion ke F6 menjaga pionnya. Wei Yi manuver kuda ke F1, lalu hitam manuver kuda ke E7, membuka ruang untuk pion C6. Setelah kuda ke E3, ada pion ke H5, menghambat pergerakan kuda.
Di langkah berikutnya, putih mendapatkan analisis dari komputer. Gajah bisa ditempatkan ke D3 menjaga pion ke E4. Tetapi Wei tidak mengambil langkah itu. Dia memainkan pion C4. Setelah hitam pukul pion dengan pion, lalu putih menyambutnya dengan kuda ke D5 mengajak pertukaran. Gukes menolak. Karena apa? Dia mau mempersiapkan jebakan, teman-teman. Kali ini dia menteri ke D8 lalu putih kuda ke D4. Seperti ini jebakannya. Kita akan pelajari. Langkah Gukes, pion ke C6 adalah tujuan utamanya. Tetapi karena ada kuda pukul kuda tempo skak, dia mengurungkan niat tersebut. Coba kalian pikirkan, gajah ditempatkan ke C5. Ini langkah sangat berarti, membuka ruang bagi benteng untuk menguasai jalur A. Sehingga mengunci pergerakan gajah petak putih yang ada di B5. Apa respon dari Wei ataupun buah putih dengan kondisi seperti ini? Penempatan kuda ke B3 yang dilakukannya, teman-teman. Langsung gajah ke A3 mengancam benteng. Benteng tidak diselamatkan, melainkan kuda pukul pion. Kenapa benteng tidak diselamatkan? Berharap bisa ke C2, maka inilah yang akan terjadi. Pion maju ke C6. Setelah kuda pukul kuda disambut oleh menteri, gajah petak putih terjebak. Itulah sebabnya hitam tadi tidak memukul kuda dengan kuda sebelumnya. Dia sudah menyiapkan langkah ini. Tetapi Wei langsung pukul pion dengan kuda. Tidak menyelamatkan bentengnya setelah menteri pukul kuda. Di sini pion ke C5 mengajak pertukaran. Langkah problem berikutnya, teman-teman. Langsung dipukul benteng dengan gajah dan pion mengancam menteri. Menteri menghindar ke B6. Lalu pion pukul kuda. Dan benteng ke C8 melindungi gajahnya. Promosi dipukul dengan kuda. Kuda dipukul gajah. Di sini ada langkah yang bisa kita pelajari. Benteng pukul pion. Kenapa tidak pukul gajah? Yaps, andai gajah pukul gajah, maka kuda memukul gajah. Tempo menyelamatkan pion yang ada di A2. Permainan pun masih cukup berimbang. Itulah sebabnya Domaraju Gukes tidak mengambil langkah itu, melainkan memukul pion dengan benteng dan skak oleh menteri. Sebentar, teman-teman. Jika di sini posisi kuda mengancam ataupun memukul gajah, keadaan berubah. Menteri tempo skak, raja bergeser, skak mati, menteri pukul pion. Terlihat jelas oleh Wei. Maka dari itu, coba kita kembali ke partai aslinya. Masih terus berlanjut, menteri langsung tempo skak, mudah saja bagi hitam. Di sini raja ditempatkan ke H8. Kuda ke D4 sekaligus mengancam benteng oleh menteri putih. Next, hitam gajah pukul gajah, putih langsung gajah ke D6. Sebentar. Mungkin kalian berpikir kenapa tidak menteri pukul benteng? Yaps, hitam juga memukul kuda. Unggul 1 perwira. Sangat mudah untuk hitam meraih kemenangan. Maka dari itu, putih gajah ke D6. Langkah brilian, Domaraju Gukes. Pause videonya, temukan langkahnya. Bagaimana, teman-teman? Apakah kalian pernah berpikir menteri ke A5? Ini langkah aslinya. Pada langkah ini, Wei, buah putih, menyerah. Karena apa? Menteri mengajak pertukaran sekaligus mengancam benteng yang ada di E1 dan harus dipukul oleh menteri. Setelah dipukul oleh benteng, walaupun terlihat ada cakaran oleh kuda, di sini mudah saja bagi benteng untuk mengancam kembali gajah ke D6. Dilindungi oleh pion, ada gajah langsung ke F4. Maka pion akan tumbang. Unggul 1 buah pion dan unggul 1 buah perwira. Wei tidak akan mungkin bisa mendapatkan hasil remis. Ambil pelajaran pentingnya, teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Berikan juga komentar yang positif, like, agar video ini terus bisa dilihat oleh penikmat-penikmat catur khususnya yang ada di Indonesia. Bye-bye.